Alhamdulillah. 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 Selalu ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa kabar saya? Tapi kelihatannya sehat sekarang ya? Alhamdulillah. Selalu sehat dan insyaAllah kita berjuang. Waduh, Masya Aku Allah. janji sama saya yang mau ke puncak nanti. Oh iya. Ke puncak. Silakan duduk, Syekh. Ya, ya, Bukan. Puncak tuh ada villanya. Saya tahu puncak, saya. Ini mah ke puncak disangkanya mau kawin kontrak mulu di pikirannya di sini. Ya Allah. Orang di depan sih biar ada baikan kan. Orang Si saya. Ali Jaber ini adalah salah satu guru besar. Ya, guru Kita kita semua. semua. Kemarin juga saat si Ali Jaber terkena musibah, wah satu Indonesia itu marah. Rasakan semua. Tapi si Ali Jaber malah dia meredam emosinya. Beliau memaafkan pelaku yang menusuk si Ali Jaber. Nggak hanya memaafkan, tapi Meminta Masya maaf juga. Allahnya, ya. Syekh minta maaf sama pelakunya itu gimana ceritanya, Syekh? Kok minta maaf? Sebenarnya prinsip saya pertama ingin meniru Rasulullah SAW. Rasul kan manusia yang terpuji, manusia yang termulia. Kita tidak mungkin bisa sampai level Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berusaha karena tidak bisa menjadi orang suci, paling tidak mendekati kesucian. Berarti dalam istilah kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam kebaikan. Kenapa saya minta maaf? Karena pertama ketenangan yang Allah berikan di saat kejadian musibah, tidak pernah merasa ketakutan atau trauma atau apalagi marah. Justru tenang. Yang membuat saya minta maaf kepada pelakunya karena di saat waktu saya masih sibuk melihat bekas bisunya kan masih nempel dalam ya, belum. Nancep. Oh, jadi Iya. pisaunya nancep di sini. Iya, nancap saya mau keluarkan kan. Jadi saya keluarkan baki tangan kiri, baru saya sadar bila aku lagi dihajar sama jamaah gitu. Makanya titik ini menurut saya terlambat untuk menyelamatkan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa ikut saya sambil menahan jamaah. Jangan, kasihan. Sampai ada orang di samping saya, kok Syekh kasihan dia, kita malah kasihan Syekh kita. Jadi alhamdulillah bisa kita amankan. Saya bilang jangan kita main hukum sendiri. Kalau kita marah itu wajar, tapi jangan amarahan kita menjadi di posisi orang dizalimi menjadi orang zalim. Kenapa Rasulullah SAW jangan marah? Karena tidak mungkin kita balas sesuai dengan sama apa yang orang. Misal orang menyakiti tusuk mata kita misalnya. Namanya manusia, jangankan kalau ada kesempatan tusuk dua matanya mau kita. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Masya Allah. Tapi apakah ini pertama kalinya Syekh mendapatkan musibah diserang begini saat lagi? berdakwah. Dakwah atau udah pernah beberapa kali Syekh? Atau ini mungkin yang paling pertama? Kalau soal musibah tusukan ini pertama kali. Jadi pengalaman baru bagi saya. Jadi mendapatkan kejadian yang baru. Tapi kalau soal musibah pernah kejadian dicuri mobil saya. Pernah juga? Iya, Lagi pernah. dakwah? 4 tahun lalu, pas saya keluar dari musalla habis salat subuh, pesantren kami kan di Jakarta. Saya keluar, mobil tidak ada. Saya langsung kira fikiran saya tidak mau buruk sangka. Selalu saya mengutamakan baik sangka. Mungkin adik saya ambil, mungkin supir bawa untuk cuci atau apalah gitu. Fikiran saya positif. Ternyata ada CCTV kamera di luar. Ada orang datang dari dalam ke kantor yayasan, dia menyampaikan nampaknya mobil dicuri. Ada 4 orang. Dilihat di CCTV-nya, ada 4 orang bongkar mobilnya terus bawa lari. Sudah di saat saya meyakinkan mobil saya dicuri, saya ucapkan Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya belajar dari Rasulullah SAW. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah. Artinya masih kita mau memuji Allah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di Indonesia ada berita orang meninggal, inna lillah. Ada musibah, inna lillah. Itu salah. Seharusnya didahulukan Alhamdulillah. Kenapa kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin?
Karena langkah ucapan pujian kepada Allah di saat kena musibah yang memang datang dari Allah, disitu akan membuat hati tenang. Seperti kita merasa, ya Allah ini darimu, saya terima. Bahkan saya berkenan memujimu ya Allah. Sambil saya berdoa, ya Allah kalau memang maling ini yang mencuri mobil saya, betul-betul lagi butuh, lagi benar-benar lagi perlu buat keluarganya. Ya Allah, mudah-mudahan mobil yang dia bawa bisa mencukupi kehidupannya. Dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Masya Allah. Tapi ya Allah, kalau memang maling ini maling istiqomah. Saya bilang. Maling istiqomah. Iya. Jadi ini balik terus. pekerjaannya Dapatlah, gitu itulah maling istiqomah kan, terus menerus. Emang pekerjaannya Ya itu Allah, berarti. mudah-mudahan menjadi terakhir dan dia membuka pintu taubat. Ya Allah. Ternyata pas ditangkap, ternyata maling istiqomah. Memang banyak pelajaran ini, kita baru ngobrol sedikit aja sama Syekh Ali Jaber. Memang kita itu harus sabar. Kita harus bisa, ya kalau ada musibah tadi, alhamdulillah. Inna lillahi. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan Syekh Ali Jaber nih selama 2 tahun katanya nggak pernah pegang handphone. Baru sekarang, aku tuh waktu kenal pertama kali Syekh Ali Jaber nggak punya handphone. Baru kemarin nih, baru beberapa minggu ya Syekh ya, baru beliau punya handphone. Jadi apa alasannya nanti kita tanya. Jangan kemana-mana, tetapi oke bos, siap. Kembali lagi di Oke Bos. Siap ya. Ini dia nih. Tadi kan kita udah cerita tentang kejadian yang musibah menimpa Syekh Ali Jaber. Tapi kita mau bahas sesuatu hal yang unik. Syekh Ali Jaber ini dari kemarin tuh nggak pernah mau punya handphone. Baru ya Syekh, baru 2 minggu ini akhirnya Syekh Ali Jaber punya handphone. Kenapa sih Syekh? Alasannya apa sih Syekh? Ya ceritanya panjang. Wah, ya nggak apa-apa, cerita aja. Ada artikelnya bener nggak ya Syekh ya? Istri sering cemburu, Syekh Ali Jaber rela tak pegang HP selama 2 tahun. Wah, ini bener Syekh. Nah, sekarang lagi saya pikir lagi, kayaknya tinggalin HP lagi. Wah. Jadi Syekh ini sangat mencintai Ini istrinya. pengorbanan loh, Bos. Demi seseorang yang dia cintainya, dia merelakan suatu hal yang orang nggak biasa umum bisa melakukan itu gitu. Ya wajar kalau sifat perempuan kan cemburu. Dan kita semestinya kita memiliki pasti salah satu posisi. Marah terhadap cemburu mungkin kita menganggap keterlaluan. Atau bisa kita menghormati rasa cemburunya. Dan kita harus bersikap yang baik untuk menenangkan hatinya. Tinggal kita milih. Dan saya merasa di posisi lebih baik saya mengalah demi menenangkan hati istri. Masya Allah. Ya maksudnya apa? Begini tuh bukan masalah ini. Tapi dengerin nih ya. Masalah dengerin gitu loh. Bener loh maksudnya. Istri saya malah, saya bingung kok dia nggak pernah cemburu ya. Dia bukan nggak pernah cemburu ya, tapi trauma melihat handphone itu. Jadi bisa ngebedain ya, mana dia nggak cemburu, mana trauma ya. Maaf ya Seh, ini hanya sekedar ini ya. Di situ banyak godaan-godaan dan Gue mah nggak Wajar pernah kalau buka misal handphone dia. ya seperti istri saya kan, apalagi saya sebagai pendakwah, banyak penggemar yang suka WA atau suka misal di Instagram, apalagi kirimkan tanda love, cinta. Jadi ini apaan ya kok dikirimin begini? Ya orang suka tanya. Kadang-kadang jemaah suka berlebihan. Berikan satu pertanyaan tapi ada kaitan dengan cinta. Ada emotikonnya, ada Iya, jadi embel-embel. iya, jadi saya ngapain udah mau tanya aja, kenapa kirim-kirim gini-gini? Oh, dibanding jadi fitnah gitu ya? Iya, Benar. maka karena HP saya tidak pernah ada password. HP saya selalu handphonenya kebuka, nggak ya. bisa dibuka. Kapan saja istrinya buka lihat. Ya lihat, apalagi ada kiriman dari jamaah, misal pas hari milad atau apa, kan ada titipan dari jamaah. Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu dari ibu-ibu. Yang itu lagi dari ibu-ibu. Aku semuanya dari ibu-ibu, enggak. Yang itu dari bapak-bapak. Kayak gitu lucu tau. Itu lucu tau sebenarnya. Jadi saya sebenarnya santai-santai aja, karena saya tahu istri sangat cinta dan wajar kalau ada rasa cemburu. Sampai dulu waktu masih saya punya Instagram, kan saya banyak orang minta tolong follow back saya. fullback Seh. Ya, terus saya kan ikutin, turutinlah jemaah. Ternyata saya
follow sampai 20,000 yang saya bukan hanya mereka ikutin, saya juga ikuti mereka gitu. Istri saya, ngapain kamu ini semua orang di follow back, buat apa? Apalagi banyak kan perempuan. Iya, saya bilang kan saya penggemar perempuan. Ibu kan suka sama saya. Udah mau hapus ya, hapus saja. Sampai 20,000. Tapi sih di dalam rumah tangga kan pasti segala sesuatunya mayoritas yang memaintain keuangan adalah istri. Nah, bener nggak kalau misalkan ada metodenya uang suami, uang istri, ya uang istri, bukan uang suami. Nah itu bagaimana sih metode? Kalau kita Kenapa ini? Kenapa Bu? ini batuk atau kasih tanda ya? Ada ketemes. Soalnya yang saya dengar katanya Syahini nggak pegang uang. Jadi Syahini nggak tahu. katanya yang pegang uang istrinya semua. Emang bener sih. Saya sama sekali nggak Bener ya, tahu Syah? hartanya saya berapa tuh, saya nggak tahu ya. Itu berita hoax. Jadi kita sebenarnya budaya di Arab yang mengaturkan masalah keuangan apalagi rumah tangga adalah seorang suami bertanggung jawab. Bahkan budaya, saya bicara budaya Arab ya, budaya di Arab itu hampir rata-rata seorang istri tidak tahu penghasilan suaminya. Kenapa? Tapi suami punya kewajiban menutupi kebutuhan istrinya. Walaupun itu kewajiban. Begitu saya datang ke Indonesia agak sedikit berubah. Oh gitu. Ya, Ini kenapa jadi bebalikan begitu? Bukan. Maksudnya Jadi itu kan saat di Indonesia berubah semua. ya bukan semua, ada hal-hal yang terkait misal rumah tangga. Karena menurut saya rumah adalah tempatnya seorang istri. Artinya saya bilang istri kamu raja rumah. Berarti semua segala sesuatu yang terkait dengan urusan rumah saya tidak pernah ikut campur. Masalah apa namanya mau bagaimana hiasan di rumah, perlengkapan rumah, kursinya mau disetting seperti apa, warna mau apa. Itu istri? Saya dapat istri. Suami jangan ikut campur. Dan saya tidak ikut campur. Batuknya malah kenceng sih. Karena menurut saya wanita adalah rajanya rumah. Kita adalah rajanya rumah. Kalau kita raja di luar rumah. Pantesan dia kalau berantem kalau misal Raffi Ahmad, ya udah kamu malam ini jangan tidur di rumah. Oke. Pantesan aku. Ternyata dia raja di luar rumah, Itu tapi karena di aku dalam sayang rumah sama dengerin istri. tadi. Istri yang ngomong gitu aku ikuti. Oh, Tapi ini gimana? udah banyak banget nih yang udah mau nanya sama si Ali Jaber. Kita akan Q&A. Tuh, looking to visual. Dari siapa tuh? Denzi Colunga. Syekh, bagaimana menghilangkan atau mengurangi sifat emosional dan temperamen terhadap pasangan or setiap orang? Tenang Bu, ini belum dijawab, sabar. bukan. Kalau mungkin pasangan doang gitu. Ada Ya enggak, ini kan, dan setiap orang pasangan gitu. Nah, itu yang nanya dia, bukan kamu ya. Oh, iya. tapi yang nanya mewakilkan. Bagaimana sih ngeliat pertanyaan ini? Sebenarnya menurut saya amarahan atau emosi tidak akan merubah takdir. Iya, Sir. Jadi misal apapun yang akan terjadi, emosi tidak memundurkan atau memajukan. Keadaan itu aja, tidak akan berubah. Makanya buat apa saya marah? Karena saya berprinsip kalau kita logika akal ya berpikir. Tidak usah kita bicara agama. Kalau sekarang saya marah, kalau berubah keadaan menjadi lebih baik, saya mau duluan marah. Tapi karena saya tahu, kalau saya marah justru Allah tidak senang, pahala saya rugi dari segi pahala, dan keadaannya tidak akan berubah, bahkan bisa menjadi dosa bagi saya. Tapi kalau saya berbicara bisnis, kalau saya bertahan, sabar, tidak emosi, menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi dengan sikap yang baik, apalagi berkata yang baik, dapat pahala yang sempurna, Allah ridha, Allah akan ringankan musibah yang kita hadapi, dan juga takdir pun tidak akan berubah. Masya Allah. Next
Next question. Jawab tuh. Next question. Nah, saya baca ya, Bos. Siap. Ayo. Ini udah naik nih. Ores, tanya Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing dalam rumah yang hanya untuk hobi saja dan bukan untuk menjaga rumah atau ladang atau hewan ternak? Please, tolong dijawab secara spesifik Syekh. Terima kasih. Dari Kel Laurels. Yang jawab bukan saya, tapi yang jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki anjing bukan untuk anjing jaga, buat jaga rumah atau jaga kebun, kalau kita punya kebun untuk menjaga keamanan, hanya buat hobi saja, akan menghabiskan pahala kebaikannya 2 qirat. Apa itu 2 qirat? 1 qirat sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud yang di kota Madinah sangat luas. Jadi anjing sangat dilarang untuk dijaga atau dipelihara secara hobi aja. Tapi kalau untuk keperluan seperti misal berburu atau seperti misal menjaga, itu tidak apa-apa. Dan ini memang ada anjing yang memiliki keahlian ya di situ. Ya, menjaga ada. Ya. Ya, terjawab tuh. Next question ya. Next question lagi. Next question apa? Assalamualaikum Syekh Ali, saya kan suka DM untuk nanya kabar atau say hi. Tapi banyak yang menilai saya seorang playboy. Padahal saya kan cuma mau menjalin silaturahmi aja. Kira-kira saya salah apa enggak ya? Sayang. Oh, dari Lova. Tunggu. Ini kok kayak Ini kayak pertanyaan pengalamannya seseorang. Vicky, dia DM wanita semua bilangnya silaturahmi. Silaturahmi ya, saya kan nggak boleh mandang orang, mas. Nggak boleh memandang silaturahmi. Sebenarnya begini, segala sesuatu yang kita ingin lakukan, kalau sudah niat baik, apalagi hal yang kita lakukan itu baik, jangan menunggu nilai manusia. Karena manusia itu berbeda-beda, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau kita selalu mempandangi nilai manusia, kita tidak akan jalan. Contoh, kita sekarang mau berbuat baik, tapi banyak orang yang salah menafsirkan. Oh, kok Rafiq kok begini, kok begitu, jadi macam-macam. Padahal niat kita dari awal baik, sudah sepakat sama istri melakukan ini. Apa itu ria? Udah, jangan lihat apa kata manusia. Tapi kalau kita niat tulus lillahi ta'ala, cukup Allah ridha. Kalau Allah ridha, udah selesai. Oh, ya simpel tapi sama Syekh Ali Jaber tuh saya senangnya itu Syekh itu tidak menggurui, tidak apa sih, itu bicaranya Bijaksana menyikapi sesuatu. Cuma ada satu hal, mohon maaf, ada satu hal. Mudah-mudahan menambah wawasan. Terutama masalah takdir ya. Kenapa saya tidak pernah suka marah, tidak pernah, bahkan sudah selalu merasa tenang. Saya selalu terhadap takdir orangnya pasrah. Apapun yang terjadi saya pasrah. Karena saya yakini itu dari Allah. Ibaratnya seperti orang mayat. Pas dimandikan. Kira-kira orang mayat mau diapain yang sudah mati? Bolak-balik kan? Ke kanan, ke kiri, diberdirikan, didudukkan, di berbagai macam. Pernah nggak kira-kira pas orang lagi dimandikan, maaf mas, di sini masih ada kotor, sini nih, sini, tolong bersihin pak, di sini. Ada nggak? Karena mayit sudah mati. Menurut saya, pasrah itu seperti ibarat orang mati terhadap takdir. Apapun yang datang dari Allah, kita harus tunjukkan ikhlas, ridha, dan yakini tidak ada murni buruk dari Allah. Pasti ada kebaikan di balik keburukan itu. Aduh. Saya salut sama Syekh Ali Jaber tuh. Cara menyampaikannya semuanya tuh enak banget. Bos. Dan ini nih, kita kan selalu melihat Syekh Ali Jaber dengan busananya seperti ini. Ada satu foto, ini katanya mirip sama Syekh, tapi benar, apakah ini Syekh Ali Jaber? Kita lihat. Nah, Syekh, Siapa nih? itu Syekh. Woi, ya namanya kita berhiburan ya harus kita, masa dia mau main bola pakai sorban. Ini udah asik. Tadi. Sambil lari megang sorban ya nih. tapi aku kaget tuh, Syekh Ali Jaber main bolanya jago banget, bagus. Masa? Bola nih di kakinya beliau nih, wah dia gocekannya oke.